Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muallimin ulumihi littabi'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu masjidin wudi'a fil ardi al-masjidil haram wa huwa masjidu Makkah syarafaha Allah ta'ala wa qad qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqa Rasulun Nabil Habil kana nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wal jumratal mu'minin hadirin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan bagi hari ini Allah masih percayakan kepada kita untuk mengemban amanah dan menjalankan perintah. Utamanya adalah perintah sholat fardu 5 waktu. Pagi ini kita baru saja menjalankan salah satu kewajiban kita yang sangat besar nilai dan pahalanya, yaitu sholat subuh berjamaah. Hari ini masuk di bulan Rajab. Ini tanggal 23 ya, kemarin Ahad 21, tanggal 23 Rajab. Salah satu fadilah bulan Rajab, ada peristiwa besar di bulan Rajab ini yang kemudian diperingati menjadi hari besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Fi bayani mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Pagi ini temanya yaitu hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Isra Mi'raj seperti biasa mendekati bulan Sya'ban kemudian Ramadan. Dan Isra Mi'raj ini juga digambarkan langsung, diceritakan langsung oleh Allah. Bahkan langsung ada suratnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Dalam ayatnya Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana ismun bima'na tasbih alladhi huwa tanzih wa qad istamilu ilman lahu fayuqta'u 'anil idhafah wa yumna'u as-sarf wa intisabihi bi fi'lin matrukin. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah subhana, mengawali surat dengan kalimah tasbih. Kenapa menggunakan kalimat tasbih? Al-hikmah fi iftitahi hadhihi surah bitasbih. Hikmah pembukaan surah ini menggunakan kalimat tasbih subhana. Ini jarang-jarang loh.
biasanya ada yang menggunakan kalimat diawali seperti alif lam mim ha mim kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya. Ini menggunakan kalimat tasbih subhana. Wajahani menurut ulama ada dua pendapat yang paling unggul. Ahaduhuma, yang pertama, annal arab tusabbihu indal amril ajib indal amril ajib fa ka'anna Allah. Yang pertama, kebiasaan orang Arab itu bertasbih ketika menyaksikan perkara yang menurut mereka itu luar biasa, ajaib, ajib. Seperti kita melihat sesuatu yang diajarkan kan begitu, subhanallah, masya Allah, begitu. Yang pertama, orang Arab itu sendiri terbiasa ketika melihat sesuatu hal yang menakjubkan, itu mereka selalu bertasbih, maha suci Allah. Dalam tafsiran ayat ini, faka'anna Allah Ta'ala, sebagaimana seolah-olah Allah ini membuat makhluknya itu takjub. Makanya dalam ayatnya kan, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Rasul itu menjadi takjub luar biasa ketika sudah diangkat oleh Allah ke langit, karena memang tujuan Allah adalah linuriyahu min ayatina. Allah akan menunjukkan kebesarannya. Kalau kita nih ngundang orang, baik ke rumah maupun ke tempat-tempat yang indah misalkan, kita pengen menunjukkan bahwa ini loh tempatnya, enak gak Pak? Gimana pemandangannya? Gimana pelayanannya? Ini loh gedungnya, ini loh rumahnya, hebat gak? Ini loh Muhammad, maksudnya subhana alladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad hambanya bi abdihi lailan, di waktu malam. Itu tujuannya memang linuriyahu min ayatin. Allah pengen menunjukkan kepada Nabi Muhammad kebesaran Allah bukan hanya di bumi saja, tapi di langit juga maha dahsyat. Ini loh kekuasaan Allah, bukan hanya selama ini kan kita melihat hanya di bumi. Kita udah luar biasa tuh melihat pemandangan bumi, apalagi yang biasa keliling Nusantara misalkan, atau bahkan keliling dunia, nanti akan bisa menilai ini kalau pantai di Indonesia yang bagus itu daerah sini, kalau daerah pegunungan yang paling bagus daerah sini. Karena berdasarkan pengalaman dan peninjauan langsung, bukan hanya cerita. Nanti akan cerita, oh kalau di negara ini bagus lagi begini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka setelah melihat pemandangan langit, ini memang sengaja Allah pengen menunjukkan kepada hambanya agar nanti diceritakan kepada penduduk bumi. Ini perjalanan kami, perjalanan singkat hanya semalam saja. Ini mampir ke sini, begini. Ada saksinya langsung. Sama ketika kita ada kawan, saudara siapapun yang baru pulang dari umroh, dari haji, dia akan menceritakan bagaimana pengalamannya ketika dia ke tanah suci. Ini loh ada Ka'bah begini. Bukan hanya kalau orang melihatnya belum berasa, tapi kalau menyaksikan langsung nanti akan lebih berasa lagi, menceritakannya begini, saya mengalami hal-hal begini dan lain sebagainya. Agar supaya apa? Agar supaya nanti diceritakan ke alam dunia, kepada orang-orang, bahwa ada saksinya langsung yang telah melakukan perjalanan itu. Makanya ya nantilah ending kisahnya, memang turunnya asbabun nuzul ayat ini memang diturunkan
Karena berdasarkan pengingkaran kaum Quraisy terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini. Sababun nuzuli hadhil ayat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma zakaral Isra wa kadzabuhu anzalahallahu tasdiqan li nabiyhi. Memang asbabun nuzul ayat ini karena memang sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini wa kadzabuhu, mereka orang-orang terutama kafir Quraisy itu sangat mendustakannya karena nggak logis, nggak masuk di akal. Perjalanan singkat kok sudah sampai sejauh itu, ini perlu bukti. Makanya kemudian Nabi nanti disidang di tengah-tengah masyarakat. Sidang bukan untuk mencari kebenaran, tapi sidang untuk mempermalukan dia di depan umum. Ini idenya Abu Jahal dan juga Abu Lahab serta para pembesar yang lainnya. Bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mendengarkan kebenaran, tapi untuk mempermalukan di depan umum. Memang awal-awal dia sukses mempermalukan Nabi di depan umum, membuat Nabi malu. Karena memang sengaja mereka begitu mengumpulkan orang-orang, mendustakannya, sampai Nabi juga sedih. Bahkan ketika saat itu salah sahabat kunjung ke sahabat Abu Bakar, ini temanmu Muhammad begini. Saya nggak percaya kalau kayak gitu. Gimana pendapatmu Abu Bakar? Kalau beliau yang ngomong lebih jauh daripada itu, saya sangat mempercayainya. Kemudian disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang sangat membenarkan, sangat mempercayai. Awal mula kisah beliau mendapatkan julukan yaitu karena memang sangat ini jemaah sekalian. Ini pendapat pertama berkaitan dengan ayat ini menggunakan awalan kalimat subhana atau tasbih. Itu orang Arab yang ketika melihat sesuatu terbiasa dengan menggunakan kalimat memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, ayakuna kharaja mukhrijar raddi alaihim li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma haddatsahum ma'anil Isra kadzabuhu fayakunul ma'na tanazzaha Allah an yattakhidha rasulan kazzaban. Pendapat yang kedua ini untuk membantah pendustaan yang dilakukan oleh mayoritas orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bahkan setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak orang-orang yang sudah muslim, sudah beriman, kemudian kembali ke murtad. Karena dianggap Muhammad ini dusta, menceritakan hal yang sama sekali tidak masuk akal menurut mereka. Oke lah, kalau perjalanan malam, kalau seandainya sekarang saja bisa ditempuh jarak dari mulai Masjidil Haram sampai ke Palestina dalam semalam, bisa lah menggunakan pesawat, menggunakan jet dan lain sebagainya, bisa. Tapi untuk naik ke langit ini yang masih belum dipercaya. Tapi zaman dulu karena nggak dipercayanya, kendaraan saat itu hanyalah paling cepat itu ya unta, keledai, dan nggak masuk akal. Wong taksiran itu bisa puluhan hari sampai ke sana, puluhan malam. Nah, pendapat yang kedua ini itu untuk menolak, memberikan jawaban kepada orang-orang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya Allah pengen ngomong tuh gini bahasa kita ya. Ini loh, Rasulku, hambaku, bi abdihi hambaku, Rasulku. Ini nggak mungkin dia berdusta. Jamaah sekalian, dalam Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam itu kan dijelaskan bahwasanya Rasul itu memiliki arsala anbiya zawi fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala, Allah mengutus rasulnya, anbiya para nabi, zawi yang memiliki, di sini sebutkan fatonah dulu. Fatonah bisidqi dengan kejujuran, wat tablighi dan penyampaian tabligh, wal amanah dan dapat dipercaya. Ini loh, Rasul itu memiliki sifat wajib 4. Para nabi, para rasul itu memiliki sifat wajib 4, yang juga memiliki sifat mustahil juga 4.
Artinya kenapa? 4 wajib ini yang biasa kita hafal, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik terlebih dahulu pertama. Nggak mungkin kalau Nabi itu kizib, lawannya ini mustahil ya. Nggak mungkin kalau Rasul itu kok menceritakan hal-hal yang dusta. Rasul macam apa kalau kayak gitu kan? Rasul itu kan diutus untuk menyampaikan hal yang datangnya dari Allah, wahyu. Dan nggak mungkin wahyu itu bohong. Yang menerima itu Nabi. Nggak mungkin mereka menyampaikan hal-hal yang tidak mereka ketahui, tidak mereka alami, atau tidak mereka perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kadzabu fa yakunul makna tanazzahallahu ayyattakhidha rasulan kadzaban. Maha suci Allah dari menjadikan Rasul itu sebagai pendusta. Nggak mungkin Allah itu mengangkat seorang laki-laki menjadi nabi, menjadi Rasul itu dari orang yang pendusta atau menceritakan hal-hal yang dusta. Nggak mungkin, sangat mustahil sekali. Makanya ayat itu digunakan seperti itu. Dalam kesempatan lain, fa in qulta mal hikmah fi iftitahi surat al-Isra bis tasbih wal kahfi bit tahmid, qultu inna tasbih jaa muqaddaman ala tahmid. Oke, yang berikutnya, fa in qulta, kalau ada yang bilang mal hikmah fi iftitahi surat al-Isra bit tasbih wal kahfi bit tahmid, apa hikmahnya kok surah Al-Isra menggunakan kalimah tasbih, sedangkan Al-Kahfi menggunakan kalimah tahmid? Logika saja dalam keseharian kita sudah masuk, Pak. Kenapa fadilahnya bahasanya gini? Kok lebih unggul? Ini bukan membandingkan antara surat ya. Kok lebih unggul antara surah Al-Isra dengan menggunakan awalan tasbih, sedangkan Al-Kahfi sendiri yang kita paham, kita hafal keutamaannya, bahkan kita baca setiap Jum'ah. Kenapa justru Al-Isra yang menggunakan kalimat tasbih? Sekarang gini, Qultu inna tasbih jaa muqaddaman ala tahmid. Kalau boleh ditanya, tasbih dulu atau tahmid dulu? Kalau zikir, subhanallah dulu atau alhamdulillah dulu? Kalau Al-Kahfi kan alhamdulillah awalnya kan? Alhamdulillahilladzi anzala 'abdal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira sampai selesai. Jadi Al-Isra ini menggunakan tasbih subhana, sedangkan tasbih ini lebih dulu lahir, bahasanya kayak gitu, lebih dulu terucap. Kalau kita subhanallah, 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 baru alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita jangan bilang kalau yang kita baca justru kita yang pilih-pilih, wah tiap malam Jumat ini Al-Kahfi betul. Tapi jangan sampai lupa juga dengan surat-surat yang lainnya seperti Al-Isra dan lain sebagainya. Terkadang kita lebih mengutamakan fadilahnya sih ya, karena tergiur dengan upahnya. Terkadang kita begitu, wah Al-Kahfi aja. Yang utamakan sunnahnya Al-Kahfi, yang lain bukan berarti nggak sunnah. Yasin juga dibaca, apalagi Yasin ini adalah hatinya, jantungnya Al-Quran. Jangan sampai jantungnya hatinya mati nantinya. Nah kemudian jangan sampai ketika kita mengamalkan misalkan Yasin, Al-Kahfi, kemudian kita lupa dengan surah-surah yang tidak disebutkan langsung secara keutamaan di hari-hari tertentu atau waktu tertentu, seperti surat Al-Isra ini. Bahkan Allah saja mengunggulkan subhana. Nah, itulah sekali lagi al-hikmah fi iftitahi hadhihi surah bitasbih wajhani, dan dua wajah tadi. Kemudian wa in qulta mal hikmah fi iftitahi surah Al-Isra bitasbih wal kahfi bitahmid. Hikmah apa yang terkandung? Makanya dalam surah Al-Isra mengawali surah dengan subhana tasbih, sedangkan Al-Kahfi dengan alhamdulillah dengan tahmid. Itu tadi inna tasbiha jaa, sesungguhnya kalimat tasbih jaa datang, muqaddaman atau muqaddiman lebih awal ya, ala tahmid dibanding dengan kalimat tahmid. Kalau kita tahu artinya dan rahasianya,
nanti kita akan lebih sering-sering membaca surah Al-Isra. Tuh, jemaah sekalian. Baik, sebagaimana dalam Al-Quran juga disampaikan kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti surat An-Nasr kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di mana-mana itu lebih dahulu tasbih ketimbang tahmid. Fasabbih bihamdi, maka maha sucikan Allah bihamdi dengan memuji rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Itu. Atau dalam bahasa lain wa subhanallah walhamdulillah, subhanallah dulu baru alhamdulillah. Lianna tasbih huwa tanzih wa tahmid huwa tsana. Karena sesungguhnya tasbih itu adalah tanzih, memahasucikan. Makanya Allah didahulukan di kalimat itu. Sedangkan tahmid itu memuji. Bapak, mohon maaf kalau ditanya mau dijaga nama baiknya dulu, marwahnya dulu, atau mau dipuji? Bahasanya kalau gitu. Lebih seneng mana? Atau lebih pengen duluin yang mana? Bapak dijaga kehormatannya atau mendapatkan pujian atas kinerjanya? Kira-kira yang mana? Tentu kita akan pilih dijaga marwahnya terlebih dahulu, ya enggak? Lebih utama ketimbang dipuji di alam, kerjanya bagus, tapi kemudian namanya enggak dijaga nama baiknya, kehormatannya enggak dijaga. Makanya dengan menggunakan kalimat ini maknanya itu dari makna saja, dari awalan surah saja sudah ketahuan bahwa keutamaannya ya. Ini bukan berarti membandingkan terus wah yang berarti masing-masing memiliki keutamaan. Cuma dalam apa pendapat yang ini. Nah ini jamaah sekalian. Wa tanzih tadi ya. Kalau tasbih itu kan tasbih memahasucikan, sedangkan tahmid itu as-sana memuji. Wa tanzih wa tahlil, tahlilah wa tahmid wa tahliyah. Sedangkan tanzih itu tadi memahasucikan Allah, tafsirnya sudah tadi ya. Dan juga sedangkan tahmid itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini kira-kira jamaah sekalian bagi hari ini untuk refleksi bagi tentang atau awalan surah ini belum membahas nanti berkaitan dengan Isra Mi'rajnya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang manfaat, yang berkah, sehat walafiat. Yang kita minta banyak. Kita masih memiliki hajat sama Allah itu banyak sekali. Kita bukan hanya pengen dicukupkan rezekinya. Kita pengen Allah panjangkan umur kita dengan umur yang manfaat. Jangan sampai umur panjang tapi nggak manfaat. Kita juga pengen rezeki yang barokah, halal, berkah, melimpah. Yang kita tuh kan setiap hari mintanya kayak gitu, semua minta. Banyak sekali permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berkenan mendengarkan. Dan Allah dengan memberikan kesempatan kita berdoa saja itu sudah nikmat, sudah masuk bagian daripada nikmat. Meskipun katakan kasarannya Allah belum mengabulkan, itu kita diberikan kesempatan untuk berdoa saja, mintanya sama Allah itu sudah nikmat, sudah berkah. Kita nggak minta sama yang lainnya, nggak mentuhankan yang lainnya, nggak minta sama yang lainnya. Kita masih setia sama Allah, itu pun nikmatnya luar biasa. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.